Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prastio. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung hari ini. Dan kali ini seperti janji saya, kita akan bahas tentang sesuatu yang lebih lucu cuy, dari kain nama. Kain nama aja udah lucu, tapi ini lebih lucu lagi. Apa kelucuannya ya, kita akan bahas hari ini. Mari kita sama-sama nonton videonya. Di saat sebelum dia disalibkan, itu dia pergi Gunung Sinai, dia berdoa. Dia meneteskan air mata, berdoa ke Bapaknya, minta tolong. Aduh, meyakinkan banget apa yang dia bilang ya, kayak serius gitu loh. Saya ini sampai heran loh sama mereka ini. Bisa seserius itu untuk hal yang sebenarnya keliru. Ngomongnya kayak meyakinkan gitu kan. Kayak, iya, Yesus itu sebelum disalibkan dia naik ke Gunung Sinai. Weh, keren banget kan. Ini orang kalau nggak pergi sekolah minggu, nggak pernah belajar Alkitab, ini pasti ketipu nih. Nah, yang lebih heran lagi yang punya channel itu kok iya aja gitu kan. Apa nggak tahu Yesus itu sebelum disalibkan dia berdoa menangis itu bukan di Gunung Sinai. Ampun, yang di Gunung Sinai itu Musa. Musa barulah dia naik ke Gunung Sinai, ya kan? Itu Musa yang pergi ke Gunung Sinai. Kalau Yesus bukan ke Gunung Sinai, lalu ke gunung mana? Di Taman Getsemani. Ya, coba kita lihat ya Alkitabnya. Yuk. Ini Alkitabnya buat kalian semua yang nggak punya, install. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Gunung Sinai. Bukan, di situ dibilang apa? Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Jadi bukan ke Gunung Sinai. Ini kan kisahnya ketika Yesus mau disalibkan ya. Makanya di sini kan dibilang, lalu berkata mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Ini kan yang Yesus sujud dan berdoa. Kemudian dikatakan oleh ibu tadi tuh dia menangis di sana. Jadi apakah dibilang di situ dia berdoa di Gunung Sinai? Loh tidak guys, tidak dikatakan di mana itu sih, dikatakan situ di Taman Getsemani. Ya, tapi coba kita cari Taman Getsemani ini di mana sebenarnya. Ya, cobalah kita cari lewat internet lah, di mana lokasi Taman Getsemani. Coba ya. Dia di Yerusalem. Nah ini ya, mengunjungi Taman Getsemani. Getsemani ini ternyata lokasinya di Bukit Taman Getsemani, ya kan? Bukit Zaitun Yerusalem. Kita cari lagi. Apakah Bukit Zaitun ini sama dengan Gunung Sinai? Apakah Bukit Zaitun sama dengan Gunung Sinai? Nah, mana? Wih, tunggu. Gini aja. Di mana lokasi Gunung Sinai? Astaga. Tempat Musa terima wahyu, Gunung Sinai bukan di Mesir. Walah, di mana ini? Mengungkap fakta bahwa Musa menerima wahyu bukan di Mesir. Di mana ya? Ini bukan di Mesir katanya. Bangsa Israel ke Gunung Sinai diselimuti oleh api. Ini Gunung Sinai ini adalah suatu tempat paling suci bagi agama Yahudi, Kristen, Islam. Karena setelah Musa menerima dua loba bertuliskan 10 hukum Taurat. Namun menurut penelitian dilakukan, Mauro Gunung Sinai tidak hanya seperti yang diceritakan oleh Alkitab yang berada di Mesir, tapi di Arab. Gunung Sinai. Ya udahlah, pokoknya yang jelas bukan di Yerusalem lah ya. Bukan di Getsemani, Taman Getsemani kan. Nah tadi kan
Tuhan Yesus dia berdoa di Taman Getsemani, bukan di Gunung Sinai, kan konyol kan. Nah, ini ada yang lebih konyol lagi. Kita dengar, kita dengar. Ayo. Mana videonya tadi? Mana? Ini, oke. Kita mulai dari awal videonya. Nah, karena saya pemazmur, dulu juga saya sering baca ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi saya hafal, saya pernah ikut lomba juga. Jadi kayak surat-surat di Ya. Alkitab itu, Matius, Markus itu saya hafal urutannya. Ya, dia hafal. Jadi menurut dia itu dia seorang pemazmur. Kalau di dalam Kristen itu kan dibilang ya pemazmur, berarti yang nulis kitab Mazmur kan. Nah, pemazmur mungkin dalam konsep pikirannya itu pemazmur artinya penyanyi gitu. Jadi saya biasa hafal Alkitab, saya tahu ayat Alkitab karena saya biasa ikut lomba. Ini agak konyol nih. Lomba apa? Kalau dalam Islam mungkin ada lomba baca Al-Quran, ya kan? Kalau dalam Kristen masa lomba baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Gak ono. Yang ada itu cerdas cermat ada. Oke lah, baca Alkitab ya mungkin ketekunan membaca Alkitab, tapi bukan berarti seorang pembaca Alkitab dinamakan pemazmur dan dia akan ikut lomba karena hafal ayat Alkitab dan lain-lain. Gak gitu, beda konsepnya ya kan. Apalagi di Indonesia. Terus yang lebih lucu lagi kalau dia mengatakan bahwa dia hafal ayat Alkitab. Kenapa Yesus pergi ke Gunung Sinai? Ampun DJ. Nggak jelas. Aduh, kalau mau jelekin Kristen yo yang elit dikit gitu kan. Ya, kita lanjut lagi. Nah, semakin saya pelajarin, saya membaca Alkitab itu kok hati saya tuh teringat sama mimpi itu loh. Kan kok kita tuh harus ke jalan yang lurus. Harus ke jalan yang lurus. Saya ingat sama mimpi itu. Saya ingat, jadi kejadian mulai yang Yesus disalib, dikhianati orang-orangnya. Ya, jadi menurut dia itu dia ketika baca Alkitab makin dia ingat mimpi yang Yesus dikhianati sama orang-orangnya. Maksudnya ini orang yang ngakunya dia pemazmur, yang ngakunya dia hafal ayat Alkitab, kenapa dia sampai bilang bahwa Yesus dikhianati orang-orangnya? Yang mengkhianati dia itu kan Yudas kan. Yudas yang menjual Yesus. Memang Petrus juga menyangkal 3 kali. Tapi pada akhirnya kan Petrus dia tidak menyangkal lagi. Tapi Yudas itu kan yang menjual Yesus ya muridnya Yesus gitu. Tapi istilah orang-orangnya ini apa? Maksudnya pengikut-pengikutnya semua 12 mengkhianati Yesus. Kan gitu kan. Kan enggak juga gitu. Makanya agak aneh dalam kisah-kisah yang dia sampaikan. Dan juga katanya ketika dengar baca Alkitab mengingatkan pada mimpi untuk kembali ke jalan lurus. Mimpi kembali ke jalan lurus. Kemudian dia tinggalkan Yesus. Kan aneh kan? Sedangkan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6 dia kan mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Akulah jalan kebenaran. Yesuslah itu jalan lurus, jalan kebenaran. Jadi kenapa kok bisa ketika kamu mimpi untuk masuk ke jalan lurus kemudian kamu malah tinggalkan Yesus? Nah, ini kan ada sebuah kesalahan penjabaran cerita yang aneh. Ya, kita lanjut lagi. Ada beberapa yang harus kita tanggapi. Oke. Yesus ketakutan di situ. Nah, di situ saya berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, Tuhan itu artinya yang tertinggi. Kemudian dia berdoa kepada siapa? Pasti kalau dia berdoa, berarti ada sesuatu yang lebih tinggi daripada dia. Ya, ini pertanyaan klasik banget tentang Trinitas ya. Mbak itu nggak akan pernah ngerti kalau Mbak ini sebenarnya nggak tahu soal Trinitas. Loh, Yesus kenapa dia berdoa? Ya iya, dia kan berdoa kepada Allah Bapa yang adalah pribadi Allah yang pertama, Allah Bapa. Yang mana dalam penyataannya, dalam pewahyuannya, Allah Bapa lah yang mengatur segala sesuatunya. Ya wajar aja Yesus berdoa kepada Allah Bapa karena dia kan ngobrol sama pribadi Allah yang pertama. Yesus kan
pribadi Allah juga dalam wujud manusia kan. Apa salahnya ketika dia ngobrol? Anda akan mengerti ini ketika Anda tahu tentang Trinitas. Trinitas itu kan secara substansi satu aja, tetapi secara persona itu tiga. Makanya ikut kuliah saya hari ini, malam ini ya kan, jam 7 malam via Zoom, kelas teologi, supaya Anda tahu tentang Trinitas tuh yang bagaimana. Walaupun terpisah-pisah tapi secara kehendak kan satu. Walaupun satu secara substansi tapi kan ketiganya ini menjalankan satu tindakan yang berbeda-beda dalam waktu yang sama. Kalau pertanyaan lah kok bisa Allah seperti itu? Itulah Trinitas dalam Kristen justru menunjukkan kemahakuasaan, keluar biasaannya Tuhannya Kristen. Kalau Tuhan terbatas, nggak bisa jadi manusia. Tuhan nggak bisa melakukan satu tindakan berbeda dalam waktu yang sama. Ya itu namanya manusia, bukan Tuhan. Tuhan serba nggak bisa, ya kan? Tapi kan dalam Kristen kan Tuhannya serba bisa. Dia lagi, contohnya ya, di surga dia lagi ngamatin, kita lagi bikin video. Yesus dia lagi buat yang lain. Roh Kudus dia lagi buat yang lain. Bisa aja. Orang Naruto aja ketika dia pakai kakek bucin, ya kan, kakek bucin, dia membelah dirinya jadi dua, yang satu lagi nulis, yang satu lagi berkelahi. Bisa, ya kan? Apalagi Allah yang luar biasa itu. Masa Yesus berdoa aja Anda udah bingung? Piye toh Mbak dulu waktu Kristen piye? Lanjut ya, lanjut. Sampai dia menangis. Kalau dia Tuhan, kalau siksaan manusia, pasti dia nggak akan menangis. Tapi kalau dia sama-sama manusia, nabi kayak gitu, pasti ada sedikit rasa takut. Tapi kalau dia memang Tuhan yang paling tinggi, dia nggak akan takut sama manusia. Kenapa dia harus takut? Gitu. Nah, di situ saya mulai bergejolak itu 2011. Ini lagi, soal Yesus mengalami sakit aja bingung. Soal Yesus nangis aja bingung. Kok bisa Allah kok menangis? Justru Yesus itu datang ke dunia jadi manusia supaya bisa merasakan itu. Supaya bisa merasakan sakit, lapar, ngantuk, nangis. Sehingga ketika dia disalibkan, dia sempurna sebagai manusia, dia menebus dosa manusia. Kalau dia masih mempertahankan pribadinya yang adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak terbatas oleh daging contohnya ya, tidak terbatas oleh tubuh manusia, ya bagaimana caranya supaya dia bisa disalib Yesusnya? Kan gak mungkin, ya kan? Kalau dia tidak merasakan sakit dan lain-lainnya, untuk apa dia disalibkan? Kalau dia tidak menangis, dia tidak merasakan sedih, ya apakah dia bisa disebut sebagai manusia? Iya kan? Nah, inilah kenapa perlu memahami tentang Trinitas. Trinitas tuh gini loh, ini kan Allah nih. Allah yang esa, yang luar biasa, tak terbatas, bisa melakukan segala sesuatu dalam waktu yang sama. Contohnya, Allah lagi ngobrol sama saya sekarang di tempat saya sekarang contohnya. Tiba-tiba Allah juga pada saat yang sama dia lagi ngobrol sama seseorang yang ada misalnya kayak di Swiss begitu kan. Jadi dua tempat yang berbeda melakukan sesuatu yang berbeda juga. Allah tuh bisa seperti itu. Sehingga dia kan sebagai Allah yang terhormat, kudus, yang tidak tersentuh, yang transenden itu, kemudian dia ingin mengorbankan dirinya untuk disalibkan. Bagaimana caranya? Ya istilah gampangnya Allah yang membelah dirinya, ya kan? Membelah dirinya. Kalau istilahnya Pak Bambang itu melahirkan dirinya kembali dalam wujud manusia. Kemudian secara sempurna dia melakukan penyalipan. Dia disalibkan menebus dosa manusia kepada siapa? Bukan kepada iblis, tapi kepada Allah yang kekudusannya telah ternodai oleh manusia. Sehingga dia sendiri yang pada saat yang sama dia sudah membelah dirinya melakukan hal yang berbeda. Dia kemudian sempurna membalaskan hutangnya manusia kepada Allah Bapa. Jadi memang kekristenan tanpa Trinitas itu jelas bidat dan sesat gitu. Nah,
jelas orang Kristen nggak akan bisa pahami Allah yang sempurna ini ketika dia tidak memahami Trinitas gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan Mbak ini bukan karena Kristen salah, karena Mbaknya yang nggak bisa ngerti Allah yang maha kuasa itu, yang omnipresence, omnipotence, omniscience, dan omni-omni yang lainnya. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Kalau terlalu berat pembahasan saya, Mbak minta maaf ya. Ya, tapi kelucuan Mbak boleh menghibur kita hari ini, sekaligus kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. Ya, be with you all.